Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saira Banun dan rekan saya Zahra Jafira dan Nova Apriliani. Yang pertama yaitu pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus yaitu sekelompok gangguan metabolik yang ditandai peningkatan kadar glukosa dalam darah yaitu hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan dalam produksi insulin, efektivitas kerja insulin atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Kondisi ini mengakibatkan tubuh tidak mampu mengatur kadar gula darah dengan optimal yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah kondisi autoimun yang menyebabkan rusaknya sel beta penghasil insulin di pankreas sehingga mengakibatkan kekurangan insulin absolut yang biasanya muncul pada masa muda tetapi dapat juga terjadi pada orang dewasa sebagai diabetes autoimun laten pada orang dewasa atau LADA yang memerlukan terapi insulin seumur hidup. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum ditandai dengan hilangnya sekresi insulin secara progresif dari sel beta pankreas, seringkali didahului oleh resistensi insulin dan dilakukan dengan sindrom metabolik. Diabetes tipe 2 biasanya berkembang secara bertahap dan mungkin tidak disadari pada tahap awal, terutama menyerang orang dewasa tetapi juga terjadi pada populasi yang lebih muda. Epidemiologi diabetes mellitus. Prevalensi diabetes meningkat secara global dengan lebih dari 537 juta orang dewasa yang terkena dampaknya pada tahun 2021. Angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 643 juta pada tahun 2030. Sementara Indonesia berada di peringkat kelima dengan 19,5 juta kasus pada tahun 2021 yang diproyeksikan akan mencapai 28,6 juta pada tahun 2045. Data ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan strategi kesehatan masyarakat yang efektif untuk mengatasi epidemi diabetes yang terus meningkat. Seterusnya yaitu patofisiologi DM tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1, kerusakan pada sel beta pankreas yang terhentinya produksi insulin mengakibatkan hiperglikemia persisten akibat produksi glukosa yang tidak teratur oleh hati dan penyimpanan glukosa yang tidak memadai, menyebabkan kondisi ini yang ditandai dengan glukosa berlebihan dalam urin dan diuresis osmotik berikutnya. Menyoroti peran penting insulin dalam tubuh, metabolisme glukosa dan potensi perkembangan menjadi diabetes tipe 2 jika disekresi insulin gagal memenuhi kebutuhan tubuh. Berikut adalah penjelasan mengenai gejala-gejala utama dari diabetes mellitus. Yang pertama yaitu poliuria atau sering buang air kecil. Salah satu gejala utama diabetes mellitus adalah poliuria yang ditandai dengan sering buang air kecil, terutama di malam hari, yang terjadi ketika kadar gula darah melebihi ambang batas ginjal yaitu 180 mg/dl. Kondisi ini menyoroti pentingnya pemantauan kadar glukosa darah pada individu yang beresiko terkena diabetes. Yang kedua yaitu polifagi atau cepat merasa lapar. Penderita diabetes sering mengalami peningkatan nafsu makan atau polifagia karena ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan glukosa secara efektif akibat kekurangan insulin, yang menyebabkan salah tafsir otak terhadap kekurangan energi sebagai kurangnya asupan makanan. Kondisi ini menyoroti hubungan kompleks antara kadar insulin dan sinyal lapar pada pasien diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu penurunan berat badan. Pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, tubuh bisa menghilangkan hingga 500 gram glukosa melalui urin dalam waktu 24 jam, yang setara dengan hilangnya sekitar 2000 kalori per hari. Selain itu, gejala lain seperti kesemutan di kaki, luka yang sulit sembuh, serta gatal-gatal juga sering dialami oleh penderita diabetes. Pada wanita kadang disertai dengan gatal di area selangkangan atau colitis pulpa, sementara pada pria dapat menyebabkan ujung penis terasa sakit. Kemudian terapi farmakologis. Terapi farmakologis pada diabetes mellitus dapat diberikan melalui oral maupun suntikan atau insulin. Beberapa obat anti diabetes yang dapat digunakan yaitu satu untuk memacu sekresi insulin. Contohnya obat golongan sulfonylurea bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas.
Yang kedua yaitu untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, contohnya metformin. Metformin memiliki efek utama dalam mengurangi produksi glukosa di hati atau gluconeogenesis dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh jaringan perifer. Metformin biasanya menjadi pilihan pertama dalam pengobatan sebagian besar kasus diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga yaitu penghambat alfa-glukosidase. Obat golongan penghambat alfa-glukosidase bekerja dengan cara menghambat enzim alfa-glukosidase di saluran pencernaan sehingga memperlambat penyerapan glukosa dalam usus halus. Keempat yaitu untuk menghambat enzim sodium glucose transporter 2 secara efektif mengurangi reabsorpsi glukosa di tumulus ginjal proksimal yang menyebabkan peningkatan ekspresi glukosa urin. Namun, penyelesaian dosis diperlukan bagi pasien diabetes dengan gangguan fungsi ginjal dan pengobatan dikontraindikasikan jika laju filtrasi glomerulus di bawah 65 ml per menit. Adapun terapi non-farmakologis, pelaksanaan non-farmakologis yang dapat dilakukan pada pasien diabetes mellitus yaitu satu, menjaga pola makan. Yang kedua yaitu terapi gizi atau diet. Diet pada penderita diabetes mengikuti prinsip 3J yang terdiri dari jumlah, jenis, dan jadwal makanan. Ketiga komponen ini harus disesuaikan dengan indeks massa tubuh pasien untuk memastikan status gizi yang tepat. Pemantauan asupan makanan sangat penting untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah dan menjaga kesehatan pasien. Yang ketiga yaitu dengan olahraga. Jadi kesimpulannya, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 merupakan kelainan metabolik kronis dengan berprevalensi global yang terus meningkat sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang epidemiologi, patofisiologi, dan penanganannya untuk mencegah komplikasi serius. Penanganan yang efektif yang mencakup terapi farmakologis dan non-farmakologis sangat penting untuk mencapai kontrol glikemik yang baik dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.